lupa subscribe, like, and share, serta nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Azab yang terjadi pada nenek saya. Beliau adalah orang yang menjadi cobaan di keluarga saya belasan tahun lamanya. Selama saya hidup, saya mengamati bahwa nenek merupakan orang yang pilih kasih. Dia lebih sayang kepada anaknya yang laki-laki dan kurang menerima kehadiran anak perempuan di keluarganya. Nenek memiliki 3 orang anak. 1 orang perempuan merupakan ibu saya, dan 2-nya adalah laki-laki yang merupakan adik dari ibu saya. Ibu saya merupakan anak sulung. Keluarga ibu dulunya sangat miskin sekali. Hal itu diperparah dengan kebiasaan kakek dan neneknya yang merupakan perokok berat. Bagi mereka, lebih baik membeli rokok sebungkus daripada nasi untuk dimakan bersama. Ibu saya tidak pernah konsentrasi selama ia belajar di sekolah. Nilainya sering jelek karena selalu memikirkan apa yang bisa dimakan sepulang sekolah nanti. Ibu saya juga sering meminta nasi basi kepada tetangga dengan alasan memberi makan ayam. Padahal itu untuk beliau makan sendiri. Untuk mengisi perut, nenek saya sering berhutang beras ke sana sini pada tetangga. Nenek juga sering berhutang di warung dan tidak punya niat untuk membayarnya sama sekali. Tidak hanya itu, untuk membeli kebutuhan lain seperti baju pun, nenek saya sering berhutang pada rentenir. Sifat buruknya ini membuat dia dibenci pemilik warung. Nenek saya merupakan orang yang paling toksik yang pernah ada di keluarga saya. Dia suka menggunjing, berprasangka buruk, dan terkadang juga memfitnah orang. Ibu saya selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari nenek. Hanya karena kakeknya lah yang peduli kepada ibu saya daripada nenek saya, karena nenek memanjakan anaknya yang laki-laki, tapi mengabaikan ibu saya sebagai anak perempuan dia. Hidup ibu saya sedari kecil juga sangat menderita. Dia sebenarnya sangat cantik dan banyak disukai teman cowoknya di sekolah. Tapi ketika ibu saya dipertemukan dengan seorang anggota keluarga si cowok, ibu saya selalu diremehkan. Ibu sering menangis karena perlakuan dari calon mertuanya. Saya tidak mau cerita panjang lebar tentang kepedihan ibu saya karena itu akan menambah panjang cerita ini. Ketika sudah berumur 20-an, ibu saya dilamar oleh sahabatnya yang saat ini menjadi ayah saya. Nenek kurang menyukai ayah karena dia bukanlah orang kaya. Singkat cerita, orang tua saya pun menikah dan mereka tinggal serumah dengan nenek. Namun di balik itu semua, ayah saya adalah orang yang punya harta warisan yang banyak. Dia punya harta peninggalan berupa sawah dan ladang dari orang tua ayah saya. Mengetahui hal ini, nenek mulai memanfaatkan ayah saya. Penderitaan terbesar dimulai dari sini.
Nenek mulai memperbanyak hutangnya ke sana dan kemari. Lalu, ayah saya dipaksa untuk melunasinya. Ayah pernah menggadaikan sawahnya demi melunasi hutang nenek, yang kalau tidak dilunasi, maka rumah neneklah yang akan terjual. Nenek juga sering terlalu nekat menurut saya. Kemudian orang tua saya membuka warung yang berjualan lontong, mie, dan kopi di depan rumah nenek. Sayangnya, nenek suka korupsi dan mengambil keuntungan warung yang dibangun modal dari orang tua saya. Warung itu pun bangkrut dan ayah saya memutuskan untuk pindah rumah ke tempat yang jauh. Ketika sudah pindah pun, nenek saya masih saja menghampiri ayah ibu untuk meminjam uang. Padahal uang itu hanya akan beliau belikan untuk rokok dan menutupi hutang dari rentenir. Jangan harap saya mau melunasin hutangnya di warung harian, kata nenek saya kepada orang tua. Otak dari perekonomian keluarga saya adalah ibu saya. Ayah saya cuma bisa bekerja, namun semua strategi keuangannya diatur oleh ibu saya. Selama tinggal di tempat yang jauh dari nenek, perekonomian keluarga saya mulai bangkit. Adik kedua saya pun lahir. Ayah bisa membeli sepeda motor lagi, namun sayang, tidak lama setelah itu ayah dirawat di rumah sakit karena kelelahan mencari uang. Ibu saya mulai membuka warung di rumah. Namun sayangnya, ibu memperhatikan bahwa tempatnya saat ini bukanlah tempat yang strategis untuk berdagang. Akhirnya ibu memutuskan untuk pindah lagi ke kampung halamannya dan membuka warung di sana. Awalnya ayah tidak setuju, namun ibu saya meminta kesempatan terakhir. Akhirnya, ibu saya pun membuka warung lagi di dekat rumah nenek saya. Ayah pergi ke kampungnya setiap pagi untuk mengurus sawah dan ladangnya. Sedangkan ibu pergi ke pasar untuk membeli sembako untuk dijual lagi di warung. Karena nenek dan paman saya tidak punya pekerjaan, ibu saya minta tolong menitipkan warung pada mereka selama 1 jam di pagi hari. Namun sayang, kebiasaan nenek dan paman saya kambuh lagi. Mereka mencuri uang dan rokok yang dijual di warung ibu saya. Akhirnya ayah menjadwalkan kepergiannya di sawah pada jam 1 siang. Ayah dan ibu saya bukanlah orang yang pelit kepada nenek, tapi kebiasaan paman dan nenek saya yang suka mencuri itu paling tidak disukai oleh orang tua saya. Ketika paman dan nenek saya benar-benar kehilangan sumber rokok, mereka mulai mengakalinya dengan berhutang ke warung ibu saya. Setiap hari selalu saja berhutang rokok 1 atau 2 bungkus. Ketika hutang mereka ditagih, mereka kabur dan belanja di warung sebelah sambil memfitnah ibu saya. Ibu saya sering kali menangis karena selalu difitnah oleh ibunya sendiri. Hutang rokok paman saya bahkan mencapai belasan juta. Tabiat nenek yang pilih kasih sangat saya rasakan dari perlakuannya pada saya dan adik perempuan saya. Nenek saya tidak peduli dengan adik kedua saya, sedangkan saya diperlakukan sebaliknya oleh nenek. Saya selalu dibela nenek, meskipun sayalah yang bersalah. Juga adik perempuan saya tersebut malah dibiarkan nenek saya memakan tanah saking tidak pedulinya dia. Tidak lama setelah itu, nenek mendapatkan kabar bahwa siapapun bisa meminjam uang di bank. Nenek membuat siasat bahwa ibu saya harus patuh padanya dengan meminjam
uang ratusan juta ke bank, kalau tidak ibu saya akan dicap durhaka olehnya. Tentu saja ibu saya ketakutan masuk neraka selama-lamanya. Maklum saja, zaman dahulu tidak ada istilah orang tua yang durhaka pada anaknya. Nenek mewajibkan bahwa hutang di bank harus dibagi ke paman saya. Nenek berusaha meyakinkan ibu saya kalau paman pasti akan membayarkannya dari gaji pekerjaannya sebagai buruh ternak. Namun, karena sifat boros paman saya yang bodoh mengatur keuangan, mereka hanya mampu menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok. Sedangkan ibu saya menggunakan uang pinjaman tersebut untuk mengembangkan usahanya. Uang pinjaman yang dimiliki paman hanya bertahan beberapa bulan. Setelah itu, mereka beralasan tidak punya uang lagi, dan akhirnya ibu sayalah yang melunasi semua hutang mereka. Nyatanya, ketika paman saya mendapatkan gaji dan bonus yang besar, mereka malah enggan melunasi hutangnya. Hutang di bank ada, dan di warung ibu saya pun ada juga. Memang terasa double dan itu membebani keluarga saya. Jaminan pinjaman hutang saat itu adalah rumah baru yang dibangun oleh ayah dan ibu saya. Dengan entengnya mereka berkata sebelum tanda tangan dengan pihak bank dilakukan, "Kalau kakak ragu, jual saja rumah ini. Ngapain pakai pusing segala?" Dan memang setelah itu ibu saya menjadikan rumah kami sebagai jaminan. Ibu saya rasanya orang yang terlalu baik kepada mereka, hingga akhirnya dia diinjak-injak oleh adiknya sendiri. Kalau kami tak mampu lagi bayar pinjaman bank, kami mau tinggal di mana nanti? Wah, paman saya memang tidak memikirkan hal ini. Berapa tahun setelah itu nenek saya jatuh sakit. Tepatnya ketika saya masih SMA, nenek terkena penyakit diabetes. Tapi ketika sedang sakit pun, nenek masih saja berulah melanjutkan tabiatnya yang memang sudah toksik dari DNA. Semua kebutuhan nenek selama sakit kebanyakan ditanggung oleh ibu saya. Nenek saya sakit selama 4 tahun dan selama itu pula beliau tersiksa. Ironisnya, dia selalu bercerita pada tetangga bahwa ibu saya tidak peduli dengannya. Fitnah lagi, fitnah lagi. Pernah waktu itu nenek kami dipindahkan ke rumah kami supaya lebih mudah kami rawat. Tapi beliau tidak pernah tahan lama di sini karena orang rumah saya sholat semua. Sementara nenek tidak tahan melihat itu. Iya, nenek dan paman saya itu pemalas sholat. Bisa dibilang mereka mungkin agnostik. Karena rumah yang dibangun oleh orang tua saya berada di atas tanah nenek. Dengan santainya dia bilang ingin menjual tanah tersebut demi melunasi hutang kedua paman saya. Saya tidak habis pikir dengan nenek. Ketika sedang sakit, dia masih saja berulah. Apakah dia tidak berpikir bahwa setelah dia mati tanah tersebut tidak akan diwariskan pada anak-anaknya? Saya bergumam kalau nenek tidak pernah menganggap ibu saya sebagai anaknya. Sakit nenek kemudian semakin parah. Saat saya masuk kuliah semester 4, dia sering masuk rumah sakit. Kedua pamannya juga yang paling dicintai oleh nenek saya juga akhirnya mereka sudah menikah dan sibuk dengan anak-anak mereka, sehingga kurang memperhatikan nenek saya. Ironisnya adik perempuan saya yang dulu dia biarkan memakan tanah adalah orang yang merawat beliau, bahkan memandikan beliau saat sakit. Bertahun-tahun nenek saya diberikan penderitaan yang luar biasa melalui penyakitnya. Dia sering meminta kematian saking perihnya diabetes itu. Hingga pada suatu ketika
nenek saya mulai menunjukkan tanda-tanda kematian. Sepulang dari rumah sakit, dia sudah terbaring di kasur dengan mulut menganga dan mata tertutup. Ibu saya hanya bisa menyuapi beliau bubur. Saya juga tidak yakin apakah bubur tersebut masuk ke lambungnya, mengingat dia tidak bisa menelan lagi. Jujur, saya merinding waktu itu. Itu adalah kematian. Dia sedang sakaratul maut. Selama 3 hari dia sakaratul maut. Dia hanya tertidur sambil menganga. Sepertinya malaikat kematian amat sulit saat mencabut nyawanya. Roh nenek saya seperti tersangkut di tenggorokan. Ibu saya baru menyadari hal ini pada hari ketiga. Saya takut memberitahu ibu tentang tanda ini lebih awal karena hal itu bisa membuat ibu saya sedih. Akhirnya ibu saya mencari tahu apa saja yang membuat roh nenek saya tersangkut begini. Ibu mulai mendatangi tetangganya dan bertanya apakah nenek dulu punya hutang. Ibu saya berusaha melunasi semuanya. Namun, ada satu tetangga yang dulunya punya warung. Nenek saya sering berhutang di sana. Ibu saya kemudian bercerita tentang keadaan nenek yang sedang susah di rumah. Tidak lama setelah, tetangga yang satu itu mengatakan, "Aku sudah relakan semua hutangnya padaku." Nenek pun langsung pergi dengan mudahnya saat itu juga. Jenazah nenek kemudian dimandikan oleh anggota perempuan di keluarga besar kami. Ketika membuka perban di kaki nenek, alangkah terkejutnya mereka kalau dagingnya sudah menampakkan tulang karena dimakan belatung sebesar nasi. Baunya sangat busuk. Ibu saya sampai syok. Begitu juga dengan adik perempuan saya. Ibu saya kemudian menangis dan tidak kuat lagi memandikan jenazah ibunya sendiri. Kedua paman saya bahkan tidak menghadiri sholat jenazah dan tidak bisa menjadi imam karena mereka memang tidak pernah sholat. Paman saya pun tidak hadir saat memasukkan nenek ke liang lahat. Mungkin mereka malu. Setelah semua orang pergi, barulah paman saya datang ke pemakaman. Paman saya sampai memeluk kuburan nenek saking sedihnya dia. Istrinya pun sampai kesulitan membujuknya agar dia mau pulang ke rumah. Sekarang, paman saya tidak punya pelindung lagi. Dia masih gamang setelah beberapa bulan kematian nenek. Nenek yang biasanya selalu mencarikan hutang untuk dia, sekarang sudah pergi selamanya. Saya dan adik perempuan saya tidak ada yang menangis melihat kematian nenek. Bahkan ketika beliau dimasukkan ke liang lahat, kami merasa lega saja karena kepergian beliau berarti cobaan hidup kami juga berkurang. Ibu kami tidak akan menangis lagi karena perbuatan nenek. Dari semua anggota keluarga saya yang sudah meninggal, hanya pada kematian neneklah saya dan adik-adik saya tidak menangis. Aib ini tidak kami ceritakan pada tetangga, tapi ada saja anggota keluarga besar kami yang membocorkan aib ini, hingga semua tetangga tahu tentang asam nenek saya. Sejak itu, kami sekeluarga menjadi orang yang sangat berhati-hati terhadap hutang dan riba. Sayangnya paman saya juga tidak tobat saja, masih suka berhutang. Setelah kematian beliau, kami sekeluarga sering bermimpi tentang beliau. Dalam mimpi, kami tidak pernah melihat wajah nenek bahagia. Dia selalu datang dalam kesusahan. Kami sangat jarang bermimpi indah tentang beliau setelah itu. Pelajarannya adalah usahakan hidup, jangan berhutang. Hutangnya sekarang, balasannya nanti. Selalu ingat itu. Kalaupun Anda tidak mendapat azab menjelang ajal orang yang punya piutang kepada Anda, rugilah sholat dan puasa Anda bertahun-tahun, tapi ujung-ujungnya dipakai untuk melunasi hutang Anda. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk berhati-hati
terhadap hutang dan riba.